Pada hari ini kita akan diskusi ringan saja pada hakikatnya, yaitu tentang etik penelitian. Ya. Jadi kita hari ini membicarakan khusus yaitu tentang telaah ekspeditif, ya. Ya, telaah ekspeditif. Ini mungkin perlu minta masukan juga dari Bapak Ibu tentang telaah ekspeditif. Jadi dari pertemuan ya kemarin waktu acara pelatihan yang dilaksanakan oleh UNESA Erlangga itu, jadi ke depan memang KEP atau KEPK ini akan disertifikasi. Ini memang sudah jadi wacana juga. Maka tentu kualitas telaah kita itu menjadi salah satu indikator. Dan memang yang kita belum memenuhi atau yang belum kita punya secara umum sesuai dengan acara itu adalah SOP. Nah, cuma kalau kita lihat pula SOP yang dibicarakan di dalam workshop itu terlalu banyak dan terlalu repot juga gitu. Tapi ya enggak apa-apa, tapi menurut pembicaranya SOP itu nanti yang akan menjadi salah satu penilaian dari akreditasi sebuah KEPK. Nah, namun demikian tentu kita secara perlahan-lahan kita akan mencoba memperbaiki atau meningkatkan kualitas telaah dari protokol-protokol yang masuk ke kita. Nah, Bapak Ibu, hari ini kita akan fokus membicarakan expedited. Nah, ketika kita berbicara expedited, nah sebelumnya mungkin kita bisa melihat tentang fase uji klinis. Jadi kalau kita lihat fase penelitian, tentu sebelumnya didahului oleh penelitian praklinis, ya. Nah, didahului oleh uji praklinis ya, dengan berbagai tahapnya pada hewan coba dan sebagainya. Nah, setelah selesai pada uji praklinis menggunakan hewan coba, barulah masuk kepada uji fase klinis. Nah, sebenarnya yang sangat yang sangat terkait dengan ethical clearance ini sebenarnya adalah fase uji klinis. Sebab kalau fase uji praklinis itulah etika pada hewan coba atau animal welfare. Nah, jadi kalau kita lihat dari fase uji klinis, ada fase 1, ya, dicobakan kepada orang sehat. Saya lihat uji kuncinya saja, ya, dicobakan kepada orang sehat. Jadi setelah melalui proses praklinis, maka masuk ya dia pada fase 1 pada orang sehat. Setelah sukses pada orang sehat, lalu kepada pasien, ya. Kemudian uji fase 3, ya, itu juga kepada pasien. Rasanya ini dalam jumlah yang kecil. Kemudian pada fase 4 adalah pada pasien pada populasi yang lebih luas. Nah, ini mungkin pada fase uji klinis fase 3 dan fase 4 ini kalau sesuai dengan arahan New KEPK, nah kita KEPK Universitas mungkin belum bisa memberikan kaji etiknya. Nah, cuma yang menarik di sini, nah, seperti ini yang mau saya sampaikan. Begitu juga ketika keputusan sebuah ethical clearance itu sering ya atau penting kita melihat isu etiknya. Pertama tentang subjek, ya. Kalau subjeknya rentan, nah berdasarkan yang saya lihat ya, itu sulit
atau tidak tepat kalau kita klasifikasikan dia sebagai exempted, ya. Sulit gitu. Nah, apa contohnya yang rentan gitu kan? Yaitu hierarki. Nah, kalau kita di kampus ini seorang dosen meneliti di olahraga misalnya meneliti pada mahasiswa kita gitu, atau seorang guru atau seorang dosen meneliti pelajar gitu, maka di sini sebenarnya adalah siswa adalah pada posisi subjek yang rentan. Kemudian orang yang dilembagakan, nah ini kita tidak begitu terkait. Nah, wanita dalam tanda petik. Kemudian anak-anak. Nah, jadi kalau kita penelitian pada anak-anak, anak SD gitu ya, anak SMP, kalau SMA mungkin sudah ya dianggap dewasa lah gitu kan. Nah, ini adalah subjek rentan. Nah, ketika subjek rentan ini sulit untuk kita klasifikasikan dia untuk exempted. Nah, untuk exempted. Sebab Bapak Ibu selama ini ya, ini kan nih selama ini nih dengan banyak keterbatasan-keterbatasan, rata-rata hasil telaah kita itu adalah exempted. Ya, nah, exempted. Jadi, nah ini dia pada exempted. Kita belum terlalu melihat lagi apakah subjeknya rentan. Jangan-jangan dia sudah berada pada fase uji klinis. Ya. Nah, tentu ke depan ini perlu menjadi perhatian bagi kita. Ya, setidak-tidaknya mulailah kepada level yang lebih tinggi sedikit, expedited. Nah, makanya dari rujukan-rujukan yang saya baca, pertama kalau jika subjeknya rentan, itu sulit dia untuk exempted. Sebenarnya exempted ini kasarnya kan dia tidak perlu kaji etik, nah gitu kan gitu dia pada hakikatnya. Tidak perlu kaji etik. Nah, padahal ketika subjek itu manusia, itu mutlak kaji etik. Nah, makanya kan lucu kita kalau kita semuanya kita istilah Minangnya kita beri aja kesimpulan dengan exempted. Dan itu memang banyak dilakukan orang. Nah, tapi cuma setidak-tidaknya kita mulai berangsur-angsur lambat-lambat. Ya. Nah, ini yang mau saya sampaikan gitu ya. Maka mungkin pada saat ini kita sudah mulai menggunakan SIM EPK baru. Nah, kita mulai juga lah dengan kriteria-kriteria yang mendekati kepada yang lebih baik. Nah, ini contoh sebuah protokol yang masuk ke kita. Nah, ini. Nah, ini. Ini saya sempat. Pak, kok nggak nampak screen-nya, Pak? Oh ya Allah, belum muncul screen-nya. Iya. Oh, bentar ya. Saya stop dulu. Ya. Ini gimana? Sudah? Sudah, Pak, sudah. Oke, ya. Nah, ini contoh protokol yang masuk ke kita. Ya. Pengaruh pemberian puding ubi jalar putih dengan penamaan buah naga merah terhadap kadar gula darah penderita diabetes. Nah, jadi kalau kita lihat ini dalam definisi sempit saja, maka kita masuk kepada uji fase klinis fase 2. Ya, karena sampelnya itu adalah pasien. Nah, jadi kalau begini kan sangat tidak tepat kalau kesimpulan telaah awal kita itu adalah exempted. Ya, sangat tidak tepat. Karena dia udah berada pada fase 2 uji klinis. Nah, seperti tadi ya belum tampak. Ya, saya balik dikit. Nah, ini fase uji klinis ya. Fase 1 pada orang sehat ya. Fase 2 pada pasien ya. Fase 3 pada pasien yang lebih luas dengan mengkaji manfaat dan keamanan. Ya, fase 4 pada populasi yang lebih luas. Nah, jadi kalau kita lihat penelitian tadi ya, dia sudah berada pada fase 2. Ya.
Nah, makanya kan ini tidak pantas kalau kita kelompokkan dia pada telaah awal itu exempted. Ya, exempted. Nah, exempted tidak tepat gitu. Sekurang-kurangnya expedited. Ya. Nah, ini juga membantu kita di dalam melakukan telaah awal protokol sehingga kita memiliki persamaan persepsi gitu. Ya. Nah, inilah barangkali satu hal ya yang menjadi pemikiran bagi saya terhadap telaah protokol. Dan ini memang sempat saya pertanyakan gitu ya. Ini boleh enggak penelitian seperti ini gitu kan, pengaruh pemberian puding ubi jalar ya tanpa ada ujian praklinis ya. Tanpa ada ujian praklinis pada hewan coba langsung saja pada fase 2. Nah, ini kan menarik ini bagi Bu Rika dan Bu Tias nih sebagai farmakolog gitu ya, farmakologi ya. Nah, ini sebenarnya secara etik dari segi farmakologi boleh enggak gitu ya. Kalau dia belum ujuk-ujuk langsung saja kepada pasien. Ya. Nah, malah pada pertemuan itu kan memang kesimpulannya, kesimpulan dari pertemuan itu kalau memang perlakuannya itu apa namanya makanan yang sudah lazim dimakan, nah gitu kan, nah makanan yang sudah lazim dimakan dan tidak ekstrak, ya ini kan hanya buat puding ya, atau mungkin buat jus, itu udah beberapa protokol masuk kita buat jus, itu kata siapa ya, profesor apa ya, waktu acara itu saya tanyakan, ini memang diizinkan, nah gitu, diizinkan penelitian seperti ini. Tapi kata kuncinya memang makanan yang sudah lazim dimakan, ya, dan juga bukan ekstrak, ya. Nah, cuma memang beliau tuh menyampaikan juga ini berapa takarannya gitu. Jangan-jangan nanti bisa memperparah kadar gulanya si pasien ini. Nah, tapi kalau namanya puding ubi jalar tentu ya kadar gula yang ditambahkan dalam puding itu juga tidak terlalu tinggi ataupun kalau dia menggunakan gula bisa jadi dia menggunakan gula rendah kalori misalnya. Nah, cuma di dalam dalam diskusi itu juga memang pemateri menyarankan sebenarnya kalau bisa orang sehat mengapa pasien, nah gitu ya, mengapa pasien, harusnya kan ini sudah berat, ini kan fase 2 ya, nah gitu, perlakuan pada pasien, nah mengapa tidak gunakan saja dulu fase 1 ya. Nah itu sarannya, cuma dalam konteks ini waktu itu tuh memang diizin, apa artinya memang itu biasa dilakukan di riset-riset farmakologi gitu ya, karena kata kuncinya ini memang makanan yang sudah biasa dimakan dikonsumsi oleh masyarakat dan tidak dalam bentuk ekstrak ya. Dan juga ada yang menarik pada pertemuan kemarin itu menyangkut persoalan psikologi ya. Nah, kita kan sudah ada fakultas psikologi. Ini orang psikologi perlu tidak melakukan ethical clearance. Itu menurut pembicara di sana waktu itu mutlak gitu, mutlak mereka mengikuti ethical clearance ya. Kenapa? Nah, ini menurut Profesor Maderina ya, Profesor Maderina dari UI. Jadi di situ dia ini menyinggung misalnya penelitian psikologi tentang mengungkapkan trauma tertentu pada seseorang pada masa lalu gitu. Ya. Misalnya proses kekerasan seksual pada anak misalnya. Nah, secara umum mereka tuh kan mau melupakan itu gitu, tidak diungkit-ungkit lagi gitu kan. Nah, tapi karena penelitian psikologi itu bisa saja diungkit lagi. Nah, proses mengungkit masa lalu itu bagi pasien itu suatu masalah besar gitu. Nah, malah kata profesor itu
ketika terlalu mengungkit masalah yang sangat mau dilupakan, malah ada pasien psikologi itu justru mau bunuh diri akibat penelitian itu. Nah, jadi ini menarik ya. Jadi kadang-kadang kita pikir, oh ini penelitian psikologi apa perlu ethical clearance gitu. Ini rupanya memang sangat perlu meskipun hanya wawancara gitu. Nah, inilah oh ya, saya lupa tadi saya menanyakan itu juga pada Prof. Maderina ini tentang pemberian jus buah naga pada penderita diabetes. Nah, inilah Bapak Ibu siang hari ini yang mau saya diskusikan tentang telaah expedited. Jadi yang perlu kita pikirkan, yang perlu kita apakan di dalam penelaahan ini, yang pertama subjeknya rentan atau tidak gitu. Yang kedua, dia sudah treatment tidak pada subjek gitu. Nah, kalau dia treatment berarti udah masuk kepada fase klinis. Nah, dia udah berada pada fase klinis berapa? Ketika dia melakukan treatment perlakuan pada orang sehat, berarti dia udah berada pada fase 1. Dan kalau dia melakukan pada orang pasien atau orang sakit, berarti dia sudah berada pada fase 2 secara terminologi. Ya. Nah, kalau demikian, tentu tidak mungkin kesimpulan kita tuh exempted. Ya, itu tidak mungkin kesimpulan telah awal kita tuh exempted. Paling ya kalau tidak exempted ya expedited lah, gitu. Siang Pak Kai, siap Pak Kai. Ya, Mas. Maaf, Ya, kalau Adian Suansu aja membicarakan telah expedited sampai kepakai. Ya. Nah, barangkali mungkin dari saya itu saja. Mantap, lanjut. Ya, itu saja. Mungkin kalau ada yang mau kita diskusikan, silahkan. Ya. Jadi bagi kami ya mungkin itu hanya apa namanya sebuah saran gitu ya ketika kita melakukan telaah awal. Kalau dia memang sudah berada pada fase klinis, uji fase klinis, ya, itu memang kita perlu mulai untuk berhati-hati. Ya, cuma ya begitulah gitu kan. Kalau kita lihat di tempat-tempat lain, memang orang di dalamnya aja itu semuanya exempted. Nah, tapi kita tentu ke depan mulai berhati-hati ya supaya kualitas telaah dari KIPK kita bisa menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Ya. Gimana Bu Rika tentang penelitian tadi itu efek jus naga terhadap orang DM gitu kan? Nah, ini secara farmakologi kalau menurut Bu Rika gimana tuh? Memang bisa dilakukan tanpa perlu dulu kepada hewan coba gitu kan? Baik Pak, kalau biasanya kalau yang untuk apa namanya kan makanan itu juga sudah biasa ya. Saya setuju juga dengan yang Bapak jelaskan tadi. Memang bisa kita lakukan langsung ke manusia. Namun ini kan masalahnya lagi pasien diabetes. Nah, kalau manusia yang sehat mungkin nggak masalah gitu kan Pak, soalnya ini kan makanan. Tapi kalau untuk pasien ini juga agak ini juga kan, sedangkan pasien rumah sakit saja itu diatur gitu gizinya kan, pasien-pasien tertentu dengan penyakit-penyakit tertentu itu kan diatur gizinya sesuai dengan apa namanya penyakit yang dideritanya. Nah ini kan penelitian kayaknya nanti disamakan saja kan, kita takutnya nanti dosis atau takaran untuk si A tidak sama dengan si B, nah seperti itu kan Pak. Jadi mungkin memang kita harus butuh apa namanya penelaah yang lebih lanjut, tidak kita bebaskan saja seperti itu. Saya setuju dengan yang Bapak bilang tadi. Mungkin bisa expedited atau mungkin bisa kita full board-kan untuk mengetahui bagaimana ya bagaimana langkah-langkahnya, karena memang tidak sama kan Pak pasien satu dengan pasien ya yang lainnya. Sedangkan dosisnya kan nanti disamakan itu. Jadi takutnya nanti ada si A yang mungkin dia toleran, sedangkan nanti si B dia
malah berefek yang merugikan gitu. Mungkin itu Pak. Iya. Jadi, Bapak Ibu, kalau sudah masuk kepada uji fase klinis, memang kita di KEP sudah punya risiko kita, ya punya risiko kita. Sebab ketika ethical clearance yang kita keluarkan, berarti mereka sudah legal. Kalau terjadi sesuatu, mereka berkedok ini sudah melalui uji klinis, ada ethical clearance, jadi kita menjadi ya sedikit bertanggung jawab lah gitu kan. Nah makanya ini memang saya sudah mulai menjadi pemikiran gitu ya terhadap protokol-protokol yang menggunakan subjek sakit gitu atau pasien sebagai ininya. Mungkin itu ya, silakan, bagus ya pendapat Bu Rika. Ya. Ada masukan yang lain-lain? Ya. Izin Pak Sam. Silakan Pak Dr. Arief. Ya, mengenai ini Pak Sam, mengenai populasi rentan tadi. Iya. Biasanya penelitian kita misalnya di olahraga sendiri ya, sering kita menggunakan mahasiswa sebagai subjek penelitian. Nah, jadi kadang-kadang ini menjadi apa namanya semacam bumerang jadinya. Nah, maksudnya begini, di satu sisi kita mencari atlet apa namanya yang orang terlatih itu di olahraga. Nah, di posisi lain di masih olahraga kan, karena di populasi lainnya juga sedikit sekali kita temukan seperti itu. Jadi apa kira-kira kiat yang harus kita lakukan sebagai penelaah protokol Pak Sam? Karena ini secara hierarki mas olahraga ini adalah berhubungan karena dengan peneliti ya, gitu kira-kira. Terima kasih Pak Sam. Iya, terima kasih Dr. Arief. Nah inilah setidak-tidaknya bagi kita dari penelaah, ketika kita menelaah itu pada telah awal tidak kita jadikan dia sebagai exempted gitu. Sekurang-kurangnya expedited. Nah, ini juga menarik ini penelitian di olahraga. Apalagi kalau memberikan treatment kepada atlet. Atlet ini mirip dengan kasus pemberian jus titik-titik lah terhadap pasien gitu. Jadi jangan-jangan ke depan kita perlu full board tentang ini gitu. Kalau memang ini benar-benar subjek yang berisiko. Coba kalau kita salah di dalam memberikan kesimpulan telaah kita, nah, sebab si peneliti sudah legal melakukan karena memang sudah melalui proses ethical clearance. Jadi barangkali setelah ini mungkin kita perlu merumuskan lagi kapan dia yang perlu kita full board-kan, ya. Tapi setidak-tidaknya dengan 2 kasus seperti Dr. Arief sampaikan, jangan sampai kesimpulan kita tuh exempted. Nah, gitu. Jadi kalau kita sudah membuat kesimpulan untuk expedited saja, setidak-tidaknya kita sudah mulai berubah dari apa yang sudah pernah kita buat. Ya. Saya memang melihat itu dua tipe penelitian ini memang yang sangat yang cukup berisiko gitu. Ya, pertama pada atlet, ya. Yang kedua pada pasien. Ya. Sama kayaknya faktor risikonya, ya, berisiko gitu kan. Barangkali demikian Dr. Arief. Ya. Assalamualaikum Dr. Budia. Waalaikumsalam Ketua. Ini kita maaf terlambat Ketua, ada kegiatan soalnya. Oke. Jadi tadi ini kita bicara expedited. Silakan Bapak Ibu, ada lagi yang mau berdiskusi tentang telah Bu Tias ya. Ya, kemarin dari hasil kegiatan kita kemarin juga, pertama mungkin sebelum masuk ke expedited ini Pak, ya. Kemarin itu kita entah kok Tias yang salah, cuman pada saat protokol itu masuk, itu kan sekretaris itu sudah memilah protokol itu gitu. Kemudian untuk protokol-protokol yang exempted, artinya tidak sudah layak, itu sebenarnya tidak perlu lagi ditelaah. Artinya cukup ketua dan sekretaris saja yang langsung
memutuskan itu exempted, sehingga tidak perlu lagi ditelaah. Apakah itu benar nggak Pak? Apa yang Tias tangkap rasanya seperti itu gitu. Tidak perlu lagi ke penelaah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, masalah expedited ini ketika sudah kita putuskan dia expedited. Nah, terus apa langkah kita setelah itu? Apa kalau hanya cukup ditelaah lagi, kemudian kan ditelaah ulang lagi gitu. Kemudian apa keputusannya setelah itu gitu? Atau misalnya setelah kita putuskan expedited, apa yang perlu kita lakukan ke peneliti gitu, supaya apakah harus diperbaiki dulu atau bagaimana baru kita telaah lagi. Kalau misalnya protokol yang sama lagi kita telaah, artinya kan sama saja gitu. Apakah peneliti perlu memperbaiki dulu baru kita telaah lagi? Atau seperti apa Pak? Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya Bu Tias. Jadi sepertinya ketika kita ikut webinar yang kemarin itu, pada umumnya para pembicara itu masih menggunakan penelaahan secara manual gitu. Ini kan bisa kita dengar waktu Pak Tri gitu kan, memang banyak kampus-kampus besar di kita ini masih melakukan telaah secara manual. Contoh aja kita kedokteran. Ya, kalau di FK itu masih manual. Nah, di UI, FKUI itu juga masih manual gitu. Jadi kan Pak Tri bilang dulu, UI aja nggak mau juga kata beliau. Nah, jadi barangkali kalau manual bisa jadi itu telaahnya itu dari sekretaris dan ketua saja. Tapi kalau melalui SIM EPK itu waktu di zaman Pak Tri itu penelaahannya itu kan minimal 5 gitu. Nah, kemudian dengan new SIM EPK itu sudah berubah menjadi 3. Nah, cuma 3 kita belum mengupgrade sistem kita, sehingga penelaah untuk telaah awal kita juga masih 5 Bu Tias. Jadi dengan demikian untuk protokol-protokol katakanlah di dalam scan kita secara umum terhadap protokol itu adalah exempted, kita tetap menelaahnya masih ber-5. Sebab kalau tidak 5, tidak mau dia dilanjutkan. Katanya penelaah masih kurang. Nah, sekarang ini Bu Nova sedang mencoba ke tim ICT, karena tim ICT ini sekarang sedang repot pula gitu, mengurus sistem PTNBH kita, jadi banyak yang berubah, jadi mereka susah kita ganggu. Jadi memang sistem itu kita upgrade, sehingga sudah bisa pada telaah awal itu 3 saja gitu. Nah, itu dia Bu Tias. Jadi kita belum bisa seperti yang disampaikan di dalam pertemuan itu, karena sistem kita yang mengikat. Nah, yang kedua, ketika keputusannya expedited, ini menarik. Saya juga belum terlalu dapat formula ini. Kalau expedited, apa yang harus kita lakukan lagi? Gitu. Apakah kita akan kontak dengan penelitinya? Tapi yang jelas, kalau dia expedited, kita tidak menghadirkan peneliti ke pertemuan kita full board. Gitu. Nah, kalau full board, maka peneliti itu memang harus menjelaskan ke kita dan kita bisa bertanya. Jadi kalau saya lihat, mungkin pada telah expedited ini kita mencoba lagi menggali, mempelajari protokolnya itu lebih seksama gitu, Bu Tias. Jadi jadi kita udah lebih hati-hati lagi gitu, sehingga ketepatan kita dalam memberikan kesimpulan telaah itu bisa dipertanggungjawabkan. Dan ini memang masih saya juga belum terlalu paham ini kalau expedited itu bagaimana. Sebab begini, ketika saya melakukan uji klinis pengusulan protokol penelitian di kedokteran, itu semuanya itu sekali sidang aja semuanya selesai gitu. Belum pernah saya mendengar yang ada lanjutannya gitu. Disidangkan nanti diperbaiki udah selesai sesuai ethical clearance gitu. Nah, belum tahu, belum pernah juga mendengar gitu. Atau mungkin ya kalau saya lihat waktu saya udah 2 kali uji ethical clearance ya. Penelitian klinik pun dilakukan oleh para guru besar gitu, sama aja dengan saya yang ketuanya melakukan penelitian yang menggunakan sampel biologi tersimpan gitu kan. Jadi saya ini mungkin juga PR buat kita sama-sama
bagaimana lagi yang kita lakukan kalau telaahnya itu adalah expedited, ya. Setidak-tidaknya protokol mungkin lebih kita cerna lagi, evaluasi dirinya kita benar-benar baca lagi. Kalau selama ini kalau di telaah exempt itu kan kita apa yang dibuat oleh si pengusul, kadang-kadang kita ikuti aja gitu, kita ikuti aja apa yang mereka buat. Nah tentu kalau di ekspeditif setidak-tidaknya kita telaah lebih mendalam lagi, kita lebih serius lagi menelaahnya. Mungkin itu Bu Tias. Jadi mungkin sama-sama kita carilah kalau ekspeditif apa yang harus kita lakukan gitu. Iya Pak, itu harusnya harus ada setidaknya kan kita ada kolom untuk memberikan saran usul ya. saran itu Pak, ya. Tapi kalau misalnya apa itu bisa dibaca oleh si peneliti gitu kan? Setelah kita berikan ada saran misalnya. Nah, itu yang nggak tahu dengan sistem yang kita punya itu gitu. Bagus. Kemudian yang dari kegiatan kemarin itu Pak, yang harus ada laporan dari si peneliti ketika telah selesai penelitian dilakukan, atau misalnya yang layak etik itu hanya berlaku setahun. Terus kalau penelitiannya belum selesai bagaimana? Ya kan? Kemudian kalau misalnya di dalam penelitiannya itu ada perubahan, apakah mereka harus mengajukan lagi? Seperti itu, Pak. Jadi bagaimana kita bisa mengaplikasikannya di KEP kita gitu. Iya, Bu Tias. Mungkin agak melenceng sedikit, Pak, tapi karena teringat ini kapan lagi kita bertemu gitu kan, Pak. Ya. Jadi mungkin kita lambat-lambat, Bu Tias. Oh ya, Bapak Ibu, ini kebetulan Zoom saya Zoom gratis saja ya, sudah mau habis. Memang rencana juga tidak lama-lama. Jadi memang Bu Tias, kalaupun lewat dari 1 tahun, kita yang susah aja untuk 1 kali aja mereka itu tidak melakukan. Dan bagaimana kalau ada perubahan? Nah, ya sebenarnya kan mereka harus amandemen. Jadi kita itu memang setidak-tidaknya ini para dosen kita, dosen-dosen senior kita tuh udah care dengan adanya ethical clearance ini. Nah, jadi barangkali mungkin itu yang perlu dulu Bu Tias, dan juga laporan. Nah, ini